Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan aplikasi ataupun platform digital. Poin kedua, dapat Kepada adanya program ini diharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Yopi Hasnawa, SSDM SC, selaku investor pada hari ini, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Putri Amalia, selaku moderator pada hari ini. Dan keempat anggota kami, yaitu Agung Afrizal Dava, Rahmatul Mauludi, dan Muhammad Syaidan Marzuki. Adapun satu program telah kita sepakati bersama yang berjudul membangkitkan kemampuan literasi generasi bangsa untuk bisa memajukan sebuah bangsa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang handal dan berkualitas. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, di antaranya 1. Pembukaan, 2. Penyampaian program, 3. Kesimpulan, 4. Penutup, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara kedua adalah penyampaian program yang akan dijelaskan pada anggota kami. Kepada pembicara anggota yang pertama, yaitu M. Rahmatul Maulidi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ide saya yang emang benar-benar terpilih, yaitu berjudul saya ingin membantu membangkitkan kemampuan literasi generasi bangsa untuk bisa memajukan sebuah bangsa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang handal dan berkualitas. Karena berdasarkan berita yang saya dapatkan bahwa kualitas SDM di Indonesia dan di beberapa negara lain itu sangat rendah. Dan itu kami selaku komunitas membentuk suatu program di mana program tersebut bisa diwujudkan dari dengan beberapa suatu tahap-tahapan secara urut. Terkait budaya membaca sangat erat pada dunia pendidikan, terutama berhubungan dengan sekolah dasar. Sistem beberapa persekolahan saat ini juga masih kurang memberi peluang bagi tradisi literasi kepada peserta didik. Model pelajaran di kelas disampaikan dengan pendekatan teacher center yang memposisikan siswa sebagai pendengar. Kegiatan membaca sebagai kerangka berpijak dalam pembelajarannya masih sangat jarang diterapkan. Oleh karena itu, para siswa tidak menemukan atau tidak terfasilitasi terhadap perkembangan literasi mereka, sehingga budaya literasi yang mendambakan generasi literat akan sangat sulit dicapai. Dari klaim tersebut menyatakan bahwa negara yang memiliki SDM yang rendah adalah negara yang disebabkan memiliki jumlah kelompok yang berada dalam fase tingkat literasi yang rendah. Maka dari itu, penting sekali bagi saya untuk membentuk komunitas dengan tujuan membangun suatu strategi, program, ataupun pedoman untuk memberikan sebuah edukasi mengenai solusi untuk meningkatkan aktivitas literasi bagi masyarakat atau bangsa di beberapa negara termasuk Indonesia. Dimulai dari pendekatan terhadap masyarakat dengan bergabung pada lingkungan pendidikan dalam lingkup kecil, seperti memberikan education part-time pada anak-anak usia dini. Fasilitas memadai juga merupakan faktor pendukung dalam mengembangkan program komunitas kita, seperti ketersediaan buku, pengetahuan, serta media sistem yang efektif, serta proporsional atau menyesuaikan dengan pola pikir setiap level anak. Setelah perkembangan education banyak diterapkan dan diminati dari berbagai kalangan, masyarakat kami akan mengaplikasikan dan mengembangkan aplikasi ataupun platform digital education system yang menyimpan misi dan tujuan di tiap implementasi dan juga dapat diakses oleh semua masyarakat. Untuk terutama memberikan edukasi literasi budaya membaca dan freebook yang dapat dibaca berdasarkan level anak, dan setiap penilaian tentang platform kami juga dapat dilampirkan dengan proof yang ada
ada untuk menghindari pencemaran nama baik dari platform kami. Dengan dari program yang kami lakukan, pastinya akan berdampak universal, konsisten, dan memberikan efek positif pada kemajuan seorang anak dan merubah pola pikir anak menjadi generasi yang kritis positif. Dan begitu tujuan untuk membangun generasi bangsa yang memiliki literasi akan terlampaui serta dapat bersaing antar bangsa lain. Dari ide saya dari komunitas saya memiliki langkah-langkah untuk membantu mewujudkan ide atau proyek kami untuk mewujudkan dari judul tersebut. Maka dibentuklah langkah-langkah tersebut mulai dari program online maupun offline. Pertama, kita melakukan program offline yang akan dilakukan oleh komunitas kita. Itu. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nurdin Maudi. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk pembicara dari anggota yang kedua, yaitu Lukas Valentino. Dipersilahkan. Oke, jadi ada beberapa poin-poin pertimbangan sehingga judul dari M. Ramadan Mauludi yaitu memberikan kemampuan literasi generasi bangsa. Yang pertama, karena anak yang masih usia dini lebih tertarik untuk bermain game dan melihat YouTube daripada membaca buku. Poin kedua, dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan luas dengan memperbanyak literasi. Poin terakhir adalah dan adanya harapan untuk dapat terwujud dengan adanya program online dan offline nantinya. Terima kasih kepada saudara Lukas Valentino. Untuk selanjutnya pembicara anggota yang ketiga, yaitu Agung Afrizal Dava. Kepada Agung Afrizal Dava dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada program kami akan menggunakan dua progres, yaitu progres offline dan juga progres online. Langkah-langkah progres offline yaitu tahap pertama, melakukan rapat dengan anggota dan menentukan desa atau wilayah tujuan untuk dilaksanakan sosialisasi. Tahap kedua, melaksanakan sosialisasi dengan meminta persetujuan RT dan RW terlebih dahulu sebelum mengumpulkan masyarakat. Yang ketiga, mendirikan program offline seperti perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat berjalannya semua kegiatan secara langsung. Kegiatan dalam program ini diantaranya. Yang pertama, pembelajaran dengan praktek secara langsung. Jadi tidak hanya teori yang terdapat pada buku, atau bisa disebut outdoor activity. Yang kedua, pengenalan alam sekitar dan belajar budaya setempat atau budaya lokal. Tahap keempat, membuat agenda kegiatan yang diadakan 1 bulan sekali dengan membuat lomba literasi. Tahap kelima, membuat program online dengan 6 tahapan diantaranya seperti ini. Progres online. Tahap pertama itu konsep. Pada tahap konsep, aplikasi yang akan dibuat secara universal dengan tujuan mencakup lingkup yang luas. Tahapan pada konsep ini dimulai setelah program awal sudah berjalan sesuai rencana, di mana subtujuan diadakan program ini adalah untuk mengatasi rendahnya literalisasi pada setiap mindset seseorang mulai dari usia dini sampai dewasa. Setelah itu, komunitas kami juga berupaya dalam pengembangan program dengan cara digital, dan diharapkan dengan melalui program digital ini, masyarakat dapat mudah mengakses dan menghemat waktu mereka serta mendapat kreativitas dalam beraktivitas. Lalu, topik isi dari aplikasi ini juga kami sediakan beberapa macam buku, mulai dari buku yang memiliki inspiratif dan menyenangkan, hiburan, wawasan yang mencakup berbagai dimensi hingga buku pelajaran. Di sini kita juga membutuhkan sebuah feedback atau masukan dari penerbit dan peran pemerintah serta Kemendikbud jika diperlukan. Ketersediaan buku juga adalah masalah utama yang perlu kami realisasikan dengan tujuan pembaca tidak merasa bosan, tapi bisa relatif membangkitkan rasa ingin tahu bagi membaca. Di samping kita menyediakan buku digital, program aplikasi kami juga menyediakan buku yang dapat dibeli dan dapat dimiliki sesuai ketentuan. Yang kedua, pengumpulan materi atau material collecting. Meneruskan dari tahap konsep, bahwa ketersediaan buku digital juga signifikan dan tampilan website atau aplikasi kami juga akan persiapkan dalam bentuk proposal perencanaan. Bahan-bahan tersebut antara lain, materi yang akan dibahas yaitu kumpulan beberapa topik sesuai standarnya, clip art, foto, animasi, video, audio sebagai deskripsi kualifikasi platform website. Yang ketiga, pembuatan atau assembly. Di tahap selanjutnya ada tahap pembuatan yang mana nanti kami membuat proposal, rancangan atau desain aplikasi yang berisi langkah-langkah kebutuhan platform online. Oleh karena itu, kami melakukan kolaborasi bersama UI atau UX designer
dan program aplikasi mengenai rencana dalam program mewujudkan aplikasi Trismart Education System. Yang keempat, yaitu pengujian atau testing. Pengujian software dan konsultasi dilakukan oleh CEO dan komunitas kepada UI atau UX designer dan program aplikasi dengan menjelaskan kelebihan atau kekurangan penggunaan website atau aplikasinya. Dan aplikasi Black Box N sebagai salah satu sarana dalam pengujian, di mana masing-masing fungsi khusus dari aplikasi akan diuji. Yang kelima dan terakhir, yaitu distribusi. Penyaluran khusus aplikasi ini dilakukan melalui penggunaan pada Play Store dan App Store, sehingga pengguna dengan mudah dapat mandiri dapat mengunduh serta menginstal aplikasi pada masing-masing perangkat bergerak yang digunakan. Dan websitenya dapat diakses melalui mesin pencari seperti Chrome, browser, Opera Browser, dan lain-lain. Penyaluran pendukung lain adalah media promosi melalui sosialisasi dan uji coba ulang oleh pengguna baru kepada seluruh masyarakat yang mengikuti program kami secara offline sebelumnya. Dengan begitu, program kami akan mendapat rating dan apresiasi dari pengguna, dan kemungkinan platform program kami akan menjadi situs paling terbaik di mata dunia karena solutif dan keefektifan dalam peningkatan literasi bangsa dengan tujuan melahirkan SDM yang berkualitas. Terima kasih kepada Saudara Agung Afizal Dava. Untuk pembicara selanjutnya yaitu Muhammad Syahidan Nurjadin. Kepada Muhammad Syahidan Nurjadin, silakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari program kami adalah dengan adanya program ini diharapkan mampu membantu memaksimalkan kemampuan literasi generasi bangsa agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menyediakan rencana program dengan baik, dan Bapak Yopi Yun Hasnawa, FSD MSC, yang telah bersedia memberi waktu untuk kami. Dengan harapan program ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik ke depannya. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata dan kekurangan, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.